Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Trantepal. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Korlian Paran dengan tema Hilanglah Keraguanku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku raih, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Keluarga Allah yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan rahmat-Mu yang senantiasa kami nikmati di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami siap untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap hati yang siap akan firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan pada malam ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian,
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lembungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin firman Tuhan. Hilanglah keraguanku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ragu berarti tidak percaya, tidak yakin. Pertanyaan bagi kita, apakah Bapak Ibu, apakah kita semua yang mendengar firman pada malam ini pernah mengalami keraguan? Apakah kita pernah merasa ragu terhadap sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar? Keraguan terhadap yang kita lihat, terhadap yang kita dengar, akan menimbulkan rasa tidak percaya, rasa tidak yakin. Dan keraguan akan menjadi sirna ketika sudah dibarengi dengan bukti, sudah dibarengi dengan data yang akurat. Saudara-saudara yang kekasih, keraguan mesti diselesaikan. Keraguan tidak boleh dibiarkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika keraguan terus menguasai hidup kita, pikiran kita, hati kita, maka kita akan semakin tergiring kepada paham-paham yang negatif. Oleh karena itu, ketika keraguan kita alami, maka mestilah keraguan itu sirna, agar kita menjadi yakin, agar kita menjadi percaya diri. Perikop kita malam ini berbicara tentang keraguan Thomas akan kebangkitan Kristus. Ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk yang pertama kalinya, Thomas tidak ada di situ. Lalu murid-murid menyampaikan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Yesus yang telah bangkit. Ungkapan Thomas di dalam ayat 25, ketika dia berkata bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini adalah sebuah ungkapan keraguan yang disampaikan oleh Thomas. Lalu apakah kemudian Yesus membiarkan Thomas muridnya itu terus berada dalam keraguannya? Apakah Yesus membiarkan Thomas terus membangun keraguan akan kebangkitannya? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak membiarkan Thomas dikuasai oleh keraguan sehingga dia tidak percaya, dia tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Melainkan di dalam ayat 26, di dalam ayat 26 merupakan pelayanan khusus yang diberikan oleh Yesus kepada Thomas muridnya itu. Pelayanan khusus.
Ketika mereka semua berada di tempat itu, seperti yang dicatat di dalam perikop kita, Yesus hadir. Walaupun semua pintu terkunci, tetapi Yesus hadir dan mengucapkan salam kepada mereka. Pelayanan khusus diberikan Yesus kepada Thomas ketika Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Melainkan percayalah. Dan ternyata keraguan Thomas menjadi sirna. Keraguan Thomas menjadi sirna. Tanpa dia melakukan apa yang Yesus katakan, Thomas langsung mengucapkan pengakuan imannya. Ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukti yang tidak dapat salah mengenai kebangkitan Kristus adalah bahwa dia menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Dan itulah yang dilakukan Yesus ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Perikop kita ini, kita mendapati kisah tentang penampakan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa Yesus begitu mengasihi mereka dan untuk meneguhkan iman murid-muridnya. Lebih khusus lagi untuk meneguhkan mereka bahwa guru mereka telah bangkit dari antara orang mati. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa iman kita semestinya selalu dinamis, tidak statis. Iman kita semestinya selalu bergerak. Iman kita semestinya selalu bergerak maju, naik, mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan iman kita mestinya selalu sejalan dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita mau mengalami iman yang selalu dinamis, bergerak maju, mengalami peningkatan atau pertumbuhan, maka itu mesti seiring dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Dia, yaitu Tuhan kita. Jangan sampai iman kita adalah iman yang jalan di tempat, iman yang mandek, iman yang membeku seperti daging di dalam freezer yang selalu membeku. Jangan sampai iman kita seperti itu. Tetapi mesti iman kita selalu bergerak. Seperti halnya Thomas di dalam perikop ini, di mana dia pernah mengalami keraguan akan kebangkitan Yesus. Jangan sampai oleh karena keraguan kita akan kasih dan kuasa Tuhan, akan kehadiran Tuhan, kita masih memiliki keraguan itu menyebabkan iman kita menjadi mandek, menyebabkan iman kita menjadi membeku. Apa saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa membuat iman kita menjadi membeku, menjadi mandek? Banyak hal. Kekecewaan, kesedihan, sakit, penyakit, kemerosotan ekonomi, ataukah pandemi COVID-19. Masa sekarang mungkin kita sedang dalam keraguan akan kasih, kuasa, dan kehadiran Tuhan. Oleh karena tekanan pandemi ini.
Tetapi firman Tuhan pada malam ini menyapa kita, bahwa jangan sampai kita terus membangun keraguan akan kasih dan kuasa Tuhan. Karena jika kita terus berada dalam keraguan itu, maka kita bagaikan sedang menumpuk batu-batu keraguan yang semakin menghalangi kita melihat kasih dan kuasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Singkirkanlah keraguan itu. Hilangkanlah keraguan itu. Kita singkirkan dari dalam pikiran kita, hati kita, dan kehidupan kita. Lalu kita dengan yakin dan percaya bahwa Yesus yang telah bangkit itu akan terus menyertai kita. Akan terus memberi kekuatan kepada kita apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini. Dan yang paling penting adalah Yesus yang telah melayani Thomas secara khusus, maka Yesus pun tidak akan pernah membiarkan kita. Yesus akan selalu melayani kita juga secara khusus di dalam kehidupan kita. Yesus akan melayani kita secara pribadi. Yesus begitu mengasihi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam keraguan terus-menerus. Tetapi dia menyapa kita dengan kasih. Agar kita menjadi bagian orang yang berbahagia. Berbahagia karena kita percaya akan kebangkitan Kristus. Berbahagialah kita yang beriman dengan sungguh kepada Yesus Kristus. Beriman dengan sungguh akan kebangkitan Kristus. Karena kitalah orang yang disebut berbahagia dalam perikop firman Tuhan ini. Marilah kita terus memandang kepada Kristus yang telah bangkit itu. Dan hilanglah keraguan kita akan kasih dan kuasanya. Roh Kudus menolong kita. Amin.
bosan menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, yang selalu menyapa kami dengan penuh kasih melalui firman. Syukur atas firman-Mu pada malam ini, yang sudah berbicara kepada kami tentang keraguan. Oleh karena kami selalu melihat bahwa banyak peristiwa kehidupan saat ini yang bisa saja menggoyahkan iman kami, sehingga kami hidup dalam keraguan akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Semoga kami terus setia, kami terus berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, sakit penyakit, kekecewaan, kemerosotan ekonomi, pandemi COVID-19, biarlah semua itu tidak menggoyahkan iman kami kepada-Mu. Tetapi kami tetap setia berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami pada malam ini, berkatilah setiap pendengar firman pada malam ini. Semoga kami tetap sehat, kami tetap diteguhkan di dalam iman percaya kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.